Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat subscriber, teman-teman penonton dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, dipermudah segala sesuatu untuk beribadah, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar ilmu ma'rifat. Kepada siapa belajarnya? Bukan kepada saya. Silakan kepada channelnya ada Habib Ali Al-Bakir As-Saqaf. Tuh bagus ilmu ma'rifatnya, belajar. Karena apa disebut ilmu ma'rifat itu, jadi kita tidak bisa taklid katanya. Kita harus belajar sungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu ma'rifat. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon dikoreksi kalau salah. Baik, ini seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi yang menarik yang terjadi di Republik Indonesia. Ini saya pakai bajunya. Republik Indonesia, segala sesuatunya buat publik Indonesia, bukan dinasti Indonesia, bukan, jangan seperti itu, bukan, Republik Indonesia. Oke, kita cari informasinya yang menarik. Sebentar dulu ya, silakan yang belum subscribe, belum like, belum komen, silakan. Di sini dari channelnya Refli Harun, judulnya seperti ini ya. Silakan yang mau ke channelnya langsung masuk saja ke channelnya Refli Harun. Itu sangat bagus sekali buat ilmu pengetahuan, buat ilmu hukum, buat ilmu tata negara juga bagus. Beliau memaparkannya secara istilah kerennya apa ya, secara lentur. Bukan berarti lentur itu kita tidak tegang, segala sesuatu di bawah happy lah, istilah kerennya seperti itu. Di sini judulnya seperti ini ya. Roy Suryo melawan balik tanda seru. Pasal berat 8-12 tahun dibedah. Gofur strip RH cecar ahli Polda. Oh ya, yang ahli dari Riau itu ya. Yang namanya siapa? Effendi apa siapa? Yang ahli dari Polda. Kita bahas ringkasan videonya. Video ini membahas jalannya sidang pra-peradilan yang mencermati sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan menghadirkan seorang ahli pidana dari Universitas Riau sebagai narasumber. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas. Objek pra-peradilan. Ahli menjelaskan bahwa pra-peradilan memiliki kewenangan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Proses ini dilakukan sebelum pokok perkara disidangkan di pengadilan. Poin kedua, minimal 2 alat bukti. Fokus utama perdebatan adalah mengenai penerapan minimal 2 alat bukti sebagai syarat sah penetapan tersangka sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Ahli menekankan bahwa hukum tidak memberikan urutan prioritas atau keharusan jenis bukti tertentu, seperti harus adanya keterangan saksi, selama alat bukti yang ada dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim. Di sini seru sekali ya mengenai 2 alat bukti itu, karena ya yang jelas itu kan harus ada saksi ya menurut masyarakat awam tuh. Tapi silahkan ke channelnya langsung, itu sangat mudah dipahami kok. Sebentar, rambut saya agak baru habis mandi nih. Nomor 3, poin 3, kualitas alat bukti. Pihak pemohon terus mencecar ahli mengenai kualitas bukti, terutama dalam kasus yang menggunakan pasal-pasal berat seperti pasal 32 UU ITE. Pemohon menanyakan apakah bukti elektronik yang tidak disita atau dokumen yang tidak rusak tetap memenuhi kualifikasi bukti permulaan yang cukup.
Prosedur versus fakta. Ahli berulang kali menegaskan bahwa sidang pra-peradilan terbatas pada pemeriksaan aspek formil dan prosedur penetapan tersangka, bukan pemeriksaan materi atau pembuktian kebenaran fakta yang merupakan ranah pokok perkara. Posisi ahli menegaskan bahwa ia tidak diperiksa sebagai ahli dalam perkara pokok, melainkan memberikan pendapat berdasarkan keilmuan dan prosedur hukum acara pidana terkait kewenangan pra-peradilan. Ini saya sudah melihat videonya sebelumnya ya. Jadi di sini ahli itu apa ya, terkecoh dengan pertanyaan Refli Harun sama Abdul Ghafur Sangaji kalau tidak salah ini beritanya. Jadi yang namanya ahli, yang namanya undang, apa itu yang disebut apa, alat bukti elektronik, katanya seperti itu kurang lebih ya. Terus dijawab menyatakan bahwa kurang lebih lah seperti apa ya, jadi yang sudah ada di media sosial apa gimana. Silahkan masuk saja ke channelnya ya. Saya lupa lagi nih habis pulang kerja langsung bikin konten, jadi agak ininya, memorinya kurang fresh. Tanyakan dulu sama ini Gemini, apakah bukti elektronik lebih kuat dari saksi ya. Dalam persidangan yang ditampilkan dalam video, ahli pidana menjelaskan bahwa hukum acara KUHP tidak mengatur urutan prioritas atau hierarki kekuatan antara alat bukti saksi dengan alat bukti elektronik. Keduanya merupakan alat bukti yang sah selama dapat membantu hakim peroleh keyakinan atas terjadinya suatu tindakan pidana. Nah, seperti itu. Ya, masalahnya saksinya di sini yang untuk meyakinkan hakim tidak ada. Jadi Refli Harun nggak tahu besok ya, hari Senin keputusannya. Mudah-mudahan pra peradilan Rasulullah yang kedua dimenangkan kembali. Amin ya robbal alamin. Namun terdapat beberapa poin penting yang disampaikan ahli mengenai perbandingan keduanya. Kelebihan bukti elektronik atau ilmiah. Ahli berpendapat bahwa saat ini bukti elektronik atau bukti yang bersifat ilmiah seringkali dianggap lebih meyakinkan dibandingkan keterangan saksi. Alasannya, keterangan saksi manusia memiliki keterbatasan karena saksi bisa berbohong, lupa atau keliru meskipun sudah di bawah sumpah. Ke konteks pembuktian, ahli menekankan bahwa dalam dunia modern bukti berbasis teknologi seperti circumstantial evidence seringkali menjadi pendukung yang sangat kuat dalam pembuktian. Tidak harus ada saksi. Ya gimana ya, kalau nggak ada saksi ya gimana. Ahli menegaskan bahwa dalam penetapan tersangka tidak ada keharusan hukum bahwa harus selalu ada keterangan saksi. Jika sudah tersedia alat bukti lain yang cukup untuk menimbulkan keyakinan hakim. Ya gimana? Tidak ada saksi, gimana logikanya coba? Saya mau misalkan menuduh mencuri si Fulan. Saksinya siapa? Saksinya nggak ada. Ya gimana hakim mau percaya? Kepiye jal. Terbol ya koyongen nih. Secara ringkas, meski bukti elektronik sering dipandang lebih objektif oleh banyak pihak, secara hukum keduanya tetap merupakan alat bukti yang kedudukannya setara untuk diuji di persidangan guna membangun keyakinan hakim. Lah, tidak mungkin lah kalau hakim yang cerdas tidak mungkin meyakininya. Bisakah permohonan pra peradilan direvisi saat replik? Kita di sini banyak bahasa-bahasa hukum, ada direvisi, ada replik, itu apa, kita kurang mengerti. Bagaimana pandangan ahli soal penyelundupan hukum, kita tanyakan. Terkait istilah penyelundupan hukum, ahli menyatakan bahwa istilah tersebut tidak dikenal dalam terminologi hukum formal dan cenderung merupakan istilah sosiologis. Menurut ahli, penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan untuk menerapkan pasal yang dianggap sesuai dengan temuan selama proses penyidikan.
meskipun berbeda dengan pasal yang dilaporkan pada awalnya. Coba gigi. Menurut ahli, penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan untuk menerapkan pasal yang dianggap sesuai dengan temuan selama proses penyidikan. Berarti di sini yang on-nya siapa, penyidikan apa siapanya yang di sini mempunyai kewenangan untuk menerapkan pasal yang dianggap sesuai dengan temuan. Temuannya apa? Tidak ada yang dirubah kan temuannya itu. Apakah saksi wajib hadir di sidang pra peradilan? Berdasarkan penjelasan ahli pidana dalam pidato tersebut, keterangan saksi tidak wajib dihadirkan secara fisik maupun menjadi syarat mutlak yang harus selalu ada dalam sidang pra peradilan terkait penetapan tersangka. Berikut adalah poin-poin utama dari pandangan ahli tersebut. Keterbatasan waktu. Ahli menjelaskan bahwa sidang pra peradilan memiliki batas waktu yang sangat singkat, 7 hari, sehingga tidak dimungkinkan untuk menghadirkan seluruh saksi satu persatu di persidangan. Pembuktian melalui BAP untuk menginformasi bahwa termohon penyidik memiliki alat bukti berupa keterangan saksi. Tuh kan berupa keterangan saksi, saksinya ada enggak? Cukup dilakukan dengan memeriksa berita acara pemeriksaan BAP yang diajukan dalam daftar alat bukti, bukan dengan menghadirkan saksi secara langsung. Ini sudah pada dibahas ya oleh Abdul Gopur Sang Aji, oleh Pak Ugroseno, oleh Rosulio, oleh Repli Harun, dan oleh AA Guru juga ada. Silahkan AA Guru 3 Rut, itu sangat bagus channelnya. Channel reaksi disebutnya. Tidak ada urutan prioritas. Ahli menekankan bahwa dalam KUHP tidak ada ketentuan yang mewajibkan jenis alat bukti tertentu harus ada atau menempatkan keterangan saksi sebagai prioritas utama. Selama minimal 2 alat bukti telah terpenuhi dan mampu menimbulkan keyakinan hakim, maka proses penetapan tersangka dianggap sah. Gimana terpenuhinya? 2 alat bukti itu apa? Yang disebut 2 alat bukti itu apa? Ya, tidak tahu ya. Karena masyarakat awam, jadi tidak tahu. Harus S3, S5 dan seterusnya baru pinter. Sekian dulu, silahkan ke channelnya langsung. Saya hanya bikin konten apa istilahnya, untuk memberikan rujukan, karena saya tidak bisa memaparkan keterbatasan keilmuan, keterbatasan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Sekali lagi, Republik Indonesia, bukan dinasti Indonesia. Gak ada dinasti, yang ada Republik Indonesia. Salam waras.